Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi berkebun, sudah menanam apa hari ini? Hari ini saya mau tambah-tambah media tanaman sayuran pakcoy saya ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini saya tanam pakcoynya itu kadang kekeringan, kadang kena hujan. Nih teman-teman bisa lihat untuk selada saya ya, untuk pertumbuhannya nggak maksimal. Karena di sini kurang sinar ya, bisa dikatakan kurang sinar. Udah itu kurang sinar, jarang disiram juga. Jadi kayak gini ya. Jadi kali ini mau saya benahin atau mau saya perbaiki. Di awal tanam itu sengaja saya nggak penuhin dulu potnya ya, di media tanamnya itu nggak penuh, karena ini nanti yang seperti ini nanti akan saya tambah media tanamnya ya. Untuk media tanamnya seperti biasa, sekam fermentasi, humus bambu, kalau ada pupuk kandang boleh di pupuk kandang, kalau nggak punya boleh pakai pupuk jenis lain ya. Nah kalau saya pakainya granul. Nah ini saya sisih-sisihin dulu seperti biasa untuk daun-daun ininya, lalu ditambah medianya ya. Tuh, karena ini media tanamnya cuman sedikit mungkin. Terus ini juga saya tanamnya dalam satu potnya itu mungkin kebanyakan ya. Ini ada 3 pohonan ya. Terus ditambah media seperti ini. Tuh, ini pohonnya itu tinggi ya teman-teman, jadi nggak kena media tanam, jadi nanti dikurangin dulu daun-daunnya yang seperti ini, baru ditambahkan media ya. Ini nggak terawat ya teman-teman, nggak terawat aja bisa tumbuh ya. Itulah dasarnya tanaman ini ya, kalau kita tanam di tanah kita di Indonesia ini subur banget sebenarnya ya teman-teman, asal jangan dirusak. Tanah kita di Indonesia ini bisa tumbuh apa saja ya teman-teman. Ini meskipun nggak subur, intinya bisa tumbuh. Jadi kalau nggak bagus pertumbuhannya itu antara di kurang nutrisi, kurang perawatan, kurang perhatian ya, kayak gitu. Tuh, ini mau saya kurang-kurangin dulu. Sebenarnya ini dikurang-kurangin kemarin, itu bisa dimakan ini. Apa untuk daun-daun yang bagian bawahnya itu. Tapi berhubung karena nggak terawat, jadinya seperti ini, banyak yang menguning. Nanti juga mau saya pindah ke luar ya, biar dapat sinar yang bagus. Sama nanti saya kasih perbandingan untuk yang kena cukup sinar. Nah, kalau udah dibuangin daun-daun yang kuning dan daun yang tuanya, jangan lupa ditambahkan media tanam ya. Untuk media tanam sekali lagi bisa menyesuaikan dengan media tanam yang teman-teman di rumah punya. Nah, oke, seperti ini. Tuh, kelihatan bagus ya teman-teman yang udah ditambah media tanamnya. Terus nanti kita kasih pupuk ya. Kita kasih pupuk, terus kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari cukup. Oke, lanjut ke sawi pagoda. Nah, untuk sawi pagoda ini saya pernah tanam dan besar-besar banget. Ini masih di pot ukuran 12 ya. Jadi mau saya pindah ke pot ukuran 20 kalau nggak salah ini, biar nanti pertumbuhannya jauh lebih besar. Ini juga sama ya, kurang pencahayaan. Terus usahakan untuk teman-teman yang tanam jangan dekat dengan tembok ya, karena panas tembok itu berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman. Ini kuning-kuning seperti ini, seperti biasa mau saya buang-buang dulu daun yang kuning-kuningnya.
Nah, ini untuk yang seladanya mau saya buang aja ya, mau saya ambil pucukannya lumayan lah ya. Bisa diambil pucukannya. Untuk potnya ganti pot untuk sawi pagodanya. Ini kurus-kurus banget ya, seperti ini hasilnya ketika nggak maksimal untuk sinarnya ya. Untuk tanaman sayuran itu butuh pencahayaan yang cukup dan bagus. Nah, dah panen aja seperti ini. Untuk seladanya lumayan meskipun kurus-kurus ya teman-teman. Nah, ini nggak bosan-bosan saya informasi untuk sisaan-sisaan panenan sayur seperti ini. Bisa dijadikan sebagai kompos ya, atau campuran media tanam. Nah, mau saya kurangin dulu. Ini nanti mau saya tambah humus bambu. Nah, seperti ini aja ya mindahinnya ya teman-teman. Nggak usah dicabut. Untuk akarnya sebenarnya bagus ya. Kurangin dulu medianya. Untuk pagoda ini, sawi pagoda ini memang harus agak besar ya untuk medianya atau potnya, supaya nanti pertumbuhannya itu cepat ya. Kalau sawi pagoda ini pas saya tanam itu seperti parabola ya teman-teman. Jadi dia bulat, lebar-lebar ya. Daunnya sih kecil-kecil, memang nggak terlalu besar, cuman untuk batangnya itu dia bisa, daunnya itu bisa banyak, bisa rimbun ya, rimbun. Kalau rumpun tuh isinya banyak, tapi kalau rimbun tuh daunnya yang banyak ya. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti untuk pot yang kecil-kecilnya ini saya mau pindahin tanaman sawi kale ya, sawi kale ya, sawi keriting. Nah, oke ya, ini pakcoy ya. Pakcoy ini sawi pagoda udah diganti medianya dan potnya, dan itu juga udah ditambah medianya. Nanti mau saya taruh di tempat yang sinarnya cukup atau sinarnya bagus. Oke teman-teman, untuk penambahan media tanamnya sudah selesai. Kali ini mau sekaligus saya kasih pupuk ya. Nah, untuk pupuknya itu saya pakai pupuk granul ya. Pupuk granul yang seperti ini, dosisnya di kurang lebih 2 sendok makan atau secukupnya. Nih ya. Kurang lebih 2 sendok makan. Terus tambah juga NPK sama juga ya, di kurang lebih 2 sendok makan ya. Untuk 5 liter air ya. Ini saya udah punya air 5 liter. Nah, ini saya taruh di gayung dulu. Saya iniin dulu ya, teman-teman. Larutkan dulu untuk granul dan NPK-nya. NPK-nya saya pakainya yang 16 atau NPK seimbang. Nah, untuk granul ini selain dari untuk pupuk, ini juga sebagai pembenah tanah. Jadi harapannya kenapa dikasih pupuk granul seperti ini, supaya nanti untuk tanam ke depannya itu tanahnya sudah baik atau sudah bagus ya. Nah, jika sudah dilarutkan untuk NPK dan granulnya, baru kita campur untuk airnya di 5 liter tadi ya, 5 liter kurang lebih.
Nah, ini teman-teman kalau tidak mau ribet, teman-teman untuk granulnya atau untuk NPK-nya itu bisa lakukan rendam dulu ya. Misalkan sore ini kita rendam, terus nanti besok paginya baru kita aplikasikan. Untuk dosisnya teman-teman boleh ukur menggunakan cup. Nah, seperti ini ya. Ini boleh gunakan cup seperti ini untuk nyiramnya, atau bisa juga langsung pakai gayung seperti saya, seperti ini. Nanti bisa di setiap ini ya, setiap potnya itu secukupnya saja ya. Intinya dalam satu pohon itu 1 cup ya. Atau bisa disesuaikan secukupnya. Ya. Boleh pakai gayung kalau mau cepat. Untuk pupuk granul ini pengaplikasiannya 4 bulan sekali ya teman-teman. Tapi kalau untuk NPK ini bisa per 10 hari, bisa juga 2 minggu sekali ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk kompos, itu kompos juga sama, teman-teman bisa sesuaikan saja ya. Nanti kalau untuk kompos itu karena dia basicnya organik sama kayak granul, sebenarnya bisa setiap minggu ya. Tapi kalau untuk granul ini memang ininya cara kerjanya slow release ya, atau dia memang dianjurkan 4 bulan sekali. Nah, oke. Sudah seperti ini. Dan alhamdulillah saya rasa cukup ya teman-teman. Nanti kita lihat perkembangannya di kisaran, biasanya untuk pemupukan pupuk granul dan NPK ini di kisaran 1 minggu itu udah terlihat hasilnya. Udah bagus ya. Oke, lanjut yang ini sawi kailan ya teman-teman, kalau nggak salah, mohon koreksi jika keliru. Ini juga saya siram ya, siram pupuk. Dan ini untuk pupuk di luar pupuk kompos baru perdana ya, baru kali ini untuk penyiramannya. Terus yang ini selobor ya, tuh teman-teman ya. Ini di pot ukuran 25 saya tanamnya. Ini saya kurangin dulu ininya untuk daun yang kuningnya. Nah, terus ini disiram ya. Nah, untuk dosis tanaman semakin besar, dia dosisnya semakin banyak ya. Atau bisa dikurang lebih 2 cup untuk yang sudah besar seperti ini. Nah, oke ya, pemindahan mudah-mudahan setelah pindah dan cukup sinar seperti ini bagus, karena ini tadinya di luar terus sinarnya bagus, dia pertumbuhannya cepat ya. Padahal ini harusnya pakcoy ini udah mulai panen, pagoda juga sebenarnya udah mulai panen. Selobor ini udah sebesar ini masih kecil-kecil. Ini perbandingan antara yang sinarnya sedikit dengan yang sinarnya banyak atau cukup sinar. Oke, segitu dulu ya teman-teman untuk perawatan tanaman sayuran hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya di sini bukan pakar, saya juga bukan ahli. Saya di sini hanya membagikan atau hanya share pengalaman dan menurut apa yang saya temukan di lapangan, menurut apa yang sudah saya alami. Oke, lebih dan kurangnya baik tutur kata saya dalam ataupun penyampaian ada yang salah-salah dan keliru, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bercocok tanam.